Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluh. Para jamaah yang diberkahi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, biniyatil qabul bil wusul ila haddir rasul. Al-Fatihah. Alhamdulillah wa syukrulillah bi ni'matillah wa bi iznillah wa bi aunillah. Pada pagi hari ini seluruh jamaah yang hadir semoga senantiasa Allah berikan kesehatan lahir dan batin. Juga kita dikumpulkan pagi hari ini di rumah Allah, mudah-mudahan nanti kelak di akhirat pun Allah kumpulkan kita bersama-sama di dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita membaca sholawat pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini di hari Sabtu, kalau tidak salah sudah tanggal 7 ya. Tanggal 7 di bulan Sya'ban. Ini minggu pertama di bulan Sya'ban. Ketika kita sudah masuk di bulan Sya'ban, sedikit kita mengingatkan ada hal yang sangat penting yang terjadi di bulan Sya'ban itu, terutama dalam kehidupan kita beragama Islam. Yang pertama, bulan Sya'ban itu bulan diturunkannya perintah bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Surat Al-Ahzab yang kita sudah rata-rata hafal, Bapak Ibu saya yakin sudah hafal. Ini setiap Jumat dibaca oleh khatib. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Para alim ulama khususnya para mufassirin sepakat ayat ini turun di bulan Sya'ban. Maka Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berpesan kepada kita, di bulan Sya'ban ini sholawatnya ditambahin terus lagi, lebih banyak lagi Pak. Bu ya, ibu mau ngapain ke sholawatan aja banyak. Yang penting jangan di dalam kamar mandi. Ibu mau lagi masak sholawatan, mau tidur sholawatan, gendong cucu sholawatan, mau kemana aja banyakin sholawatannya. Ayat ini
Imam Ibnu Katsir yang menukil dari Imam Bukhari menjelaskan ada 3 sholawat dalam ayat ini. Pertama innallaha, yang kedua wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sholawat Allah, sholawat malaikat, lalu Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Imam Ibnu Katsir menjelaskan, menafsirkan ayat ini, makna sholawat Allah, sholawat malaikat dan umat Nabi Muhammad agar bersolawat itu begini. Ketika innallaha, artinya Allah memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika malaikat wa malaikatahu, para malaikat artinya mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita diminta bersolawat, itu artinya kita meminta berkah dan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika ayat ini turun, sahabat bertanya, wa kaifa nusalli alaika ya Rasulullah. Sahabat nanya, ya Rasul, bagaimana cara kami bersolawat? Nah, Nabi dalam hadis Imam Muslim, Qulu bacalah, kata Nabi. Berarti ini fil amar, perintah. Bacalah Allahumma sholli ala Muhammad. Ini teks asli hadisnya. Kalimat sholawat itu kata Nabi membaca kalimat Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi Bapak Ibu, bulan Sya'ban ini udah banyakin baca sholawat seperti itu. Nyampe di kita di Indonesia, di Jatimulya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Perintahnya nggak ada sayyidinanya, tapi akhlak itu lebih utama daripada perintah. Ya, jadi kita ta'ziman wa takriman kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu sultanul anbiya, sultanul anbiya wa khatamun nabiyyin. Sampai hari kiamat tidak akan ada lagi nabi yang diutus oleh nabi, oleh Allah. Maksudnya Muhammad itu nabi yang paling terakhir. Nah, itu bulan Sya'ban diturunkannya. Jadi perintah bersolawat para Nabi Muhammad itu di bulan Sya'ban ini. Maka ayo banyakin solawat. Yang paling pendek solawat ya disebut solawat Jibril sallallahu ala Muhammad. Dilaguin enak biar kan. Bapak kalau bisa solawat Jibril itu habis sholat itu 100 kali Pak. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad 100 kali. Berarti sehari itu minimal 500 kali. Basyirat Payaman memberikan ijazah pada kita. Salah satu waliullah maksud Payaman itu. Bapak kalau habis sholat, pertama sebelum zikir yang lain ucapkan alhamdulillahi ala ni'matil iman. Coba diulang Pak. Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Mau dibaca sekali, 2 kali, 3 kali boleh. Setelah itu wirid yang lain silahkan, wirid yang lain ya. Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Coba diulang 1, 2, 3. Jangan ada lazinya, jangan alhamdulillahilladzi, jangan. Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Coba diulang. Ketika kita sudah berusaha istiqomah membaca ini,
Ikhtiar ini akan mengantarkan kita akhir hayat kita pun meninggal dunia bil iman, dengan membawa iman tuh. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Langsung yang kita baca alhamdulillahi ala ni'matil iman. Ini bukan ada hadisnya, ini wejangan ulama ya. Nah, baru kalau wirid-wirid yang lain tentu ada dasar-dasarnya. Habis itu boleh istighfar. Nah, setelah selesai yang lain, sholawat 100 kali di bulan Sya'ban ini minimal silahkan dilakukan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Mau dilakuin boleh bu kalau sampai sana. Sallallahu ala Muhammad. Tadi yang setiap subuh kita baca tuh subhanallah walhamdulillah, ada lagunya sedikit nggak apa-apa. Itu versi almarhum Ustadz Arifin Ilham. Ada kalau Habib Syekh versinya apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Versi Habib Syekh. Versi almarhum Ustadz Uji bagaimana? Tak hafal. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini yang disebut dengan bacaan ringan dibaca, tapi nanti berat timbangannya pada yaumul hisab. Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang itu subuh udah agak jam 4:30 ya bro. Jadi pasan baru mulai kok udah 5:30 aja gitu, cepet ngajinya. Yang kedua, di bulan Sya'ban itu Bapak Ibu perlu kita ingat, turunnya perintah bulan untuk puasa Ramadan. Perintah puasa Ramadan pun Allah turunkan perintahnya, wahyunya itu di bulan Sya'ban, khusus puasa Ramadan. Nah, sepanjang usia itu Nabi Muhammad berpuasa Ramadan itu kalau tidak salah hanya 9 tahun Pak. Nabi Muhammad nih puasa Ramadan, menemui puasa Ramadan itu seumur hidup Nabi Muhammad itu hanya 9 kali. Sedangkan kita dari kecil udah puluhan tahun kita berjumpa Ramadan. Dan insya Allah ini hasil doa kita dikabulkan dari bulan Rajab kemarin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Karena udah ketemu di bulan Sya'ban. Wa balighna Ramadan. Semoga Allah panjangkan umur kita berjumpa lagi dengan bulan Ramadan. Amin ya Rabbal. Sekarang nggak usah takut ngomong amin, udah selesai. Ya udah selesai Bapak Ibu. Ya. Yang ketiga, di bulan Sya'ban itu sejarah Islam mencatat perpindahan kiblat. Kiblat umat Islam dulu itu ke Masjidil Aqsa. Nah, di bulan Sya'ban itu ada perintah agar kiblat umat Islam itu pindah ke Masjidil Haram, Ka'bah ke Masjidil Haram di Mekah, yang tadinya di Palestina pindah ke Mekah, Baitullah Masjidil Haram. Itu terjadi juga di bulan Sya'ban. Dan tentunya kita semua tidak pernah lupa di bulan Sya'ban ini pula anturfa'a amal. Allah akan mengangkat amal, catatan amal perbuatan kita. Nanti Bapak Ibu pasti ingat nisfu Sya'ban. Berarti nisfu Sya'ban malam minggu yang akan datang. Tuh. Malam minggu yang datang itu berarti kalau kalian Hijriah ya sudah nisfu Sya'ban. Di nisfu Sya'ban itu Allah memandang seluruh makhluknya, yattali Allah ala jami khalqih. Allah pandang seluruh makhluknya dengan pandangan kasih sayang Allah.
illa, kecuali. Jadi dari sekarang kita siapkan jangan sampai termasuk yang illa. Limusyrikin, orang yang musyrik, insya Allah kita terhindar dari perbuatan musyrik. Limusakhin, orang yang bermusuhan. Gara-gara kemarin pemilu masih belum sesuai pilihan, romanya hati masih kesel sama orang karena beda pilihan. Nah, hati-hati di bulan Sya'ban itu sudah dihilangkan itu permusuhan selama perbedaan pandangan politik, harus dihilangkan di bulan Sya'ban ini. Karena nanti kita tidak termasuk yang dalam pandangan Allah di dalam nisfu Sya'ban. Ada lagi hadis yang menerangkan selain limusyrikin dan limusakhin, mudminu khamrin. Apa tuh Pak? Mudminu khamrin, mabok, mabok-mabokan, minum whisky, minum brandy, minum martini, minum vodka, AO, topi miring, topi mencele. Apalagi Pak? Pokoknya segala bentuk yang memabukkan malam nisfu Sya'ban, mereka termasuk golongan orang yang tidak mendapat pandangan kasih sayang Allah. Ada lagi yang menerangkan hadis wal aquli walidai, yang durhaka kepada orang tua. Nah, itu nanti di Sya'ban. Dalam kitab Madza fi Sya'ban diterangkan Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, kita ini Bapak Ibu, catatan amal kita itu ada yaumiyan, ada usbu'iyan, ada sanawiyan. Maksudnya dilaporkan itu catatan kita itu ada harian. Jadi tiap hari itu ada yang catatan kita yang dilaporkan. Allah bukan berarti butuh laporan. Allah maha tahu perbuatan kita. Catatan kita ini nanti akan Allah wa qadimna ila malumin amalin. Nanti akan Allah tunjukkan pada kita nanti pada hari akhirat itu. Wa ja'alnahu haba'an mansura. Semua amal yang ditujukan sama kita, tapi ketika amal-amal itu dulu kita bawa tanpa membawa iman, faja'alnahu haba'an mansura. Nanti nasib amal kita seperti debu yang berterbangan. Ada yang usbu'iyan, mingguan, Senin dan Kamis. Maka Nabi senang puasa Senin dan Kamis, karena Nabi wa uhibbu an turfa amali wa ana shaim. Nabi senang kalau sedang diangkat amalnya, Nabi sedang berpuasa. Selain Senin adalah hari kelahiran Nabi. Senin dan Kamis itu Pak Bu, itu distorin tuh amal perbuatan kita. Ada yang sanawiyan, itu bulan Sya'ban ini, tahunan, blek tahunan itu di bulan Sya'ban. Nah, inilah peristiwa-peristiwa penting yang perlu kita ingat kembali. Sya'ban itu ada yang mengartikan para ulama itu kalau di pohon itu pang. Ada yang mengerti bahasa Jawa pang nggak kalau di pohon itu? Apa? Iya itu. Kalau seorang Cirebon bilangnya pang. Sya'ban itu seperti pohon yang ranting-ranting, berdahan-dahan, bercabang-cabang. Ketika ditanya para sahabat, Nabi nanya kepada sahabat, lalu Nabi jawab sendiri. Jawaban Nabi kenapa disebut Sya'ban? Yatasa'abu fihi khairun kasirun. Karena di bulan Sya'ban itu semua kebaikan itu bercabang-cabang Pak. Makanya Bapak Ibu punten la tahqironna minal ma'rufi syai'a. Di bulan Sya'ban ini khususnya jangan sepelekan amal baik sekecil apapun. Itu nanti cabangnya akan banyak banget. Sekecil apapun. Apalagi Bapak Ibu Masya Allah hadir di majlis taklim,
Duduk sila berjajar, semoga Bapak Ibu rizkinya lancar. Duduk sila berjajar, semoga hati Bapak Ibu jembar. Duduk sila berjajar, semoga ilmu yang didapat dibawa sampai ke yaumil mahsyar. Duduk sila berjajar, semoga utang Bapak Ibu segera dibayar. Yang aminnya kencang utangnya banyak. Apalagi Bapak Ibu di bulan Sya'ban jamaahnya tambah getol. Nah di bulan Sya'ban juga jadi teringat sahabat namanya Sya'ban, Pak. Sahabat Sya'ban, satu-satu sahabat yang agak unik. Semua sahabat lain pengen deket rumahnya dengan Nabi saat hijrah ke Madinah, Pak. Ya, pengen deket rumahnya dengan Nabi. Begitu Sya'ban pengen jauh dengan Nabi, Pak. Nah sahabat-sahabat ilustrasi aja nih, Pak. Kalau sholat jamaah maunya di pojok. Jadi Bapak kalau pengen sholat, pengen ikuti Sya'ban, cari di pojok pasal. Kenapa sahabat Sya'ban pengen di pojok? Karena beliau pengen kalau udah di pojok dia tidak mengganggu jamaah lain yang datang belakangan. Kalau kita kan pengen di pojok, pengennya selonjoran gitu ya. Kenapa Sya'ban pengen jauh rumahnya dari Nabi? Ternyata ditanya sama Ubay bin Ka'ab, seorang pendeta yang kemudian masuk Islam jadi sahabat Nabi. Kenapa engkau yang lain pengen dekat sama Nabi, rumahnya kamu pengen jauh? Nah alasannya ya atas dasar sabda Nabi. Aku tidak suka rumahku dekat dengan Nabi karena Nabi rumahnya nempel dengan Masjid Nabawi. Sementara Nabi pernah bersabda, setiap langkah kakimu wa kasratul khuta ilal masajid yamhullahu bihil khotoya wa yarfa' bihid darajat. Itu kata Sya'ban. Mengingat sabda Nabi. Kata Nabi, setiap langkah kakiku ke masjid akan mengampuni dosaku masa lalu dan mengangkat, setiap langkahku akan mengangkat derajatku di hadapan Allah kelak. Dan aku tidak mau dekat rumahku dengan masjid. Aku tidak mau dekat rumahku dengan Nabi karena Nabi nempel di masjid rumahnya. Nah, Sya'ban ini Pak, kalau boleh dihitung jam dalam literasi yang saya dapatkan itu sekitar perjalanan 3 jam Pak ke masjid. Kira-kira dari sini kemana Pak? Kerawang. Kerawang kan jalan kaki lebih dari 3 jam kali ya. Pokoknya jauh dah ya itu. Jadi ceritanya ketika Nabi mau sholat subuh itu Nabi nggak ngelihat Sya'ban. Maka Nabi nanya, aina Sya'ban? Mana Sya'ban? Semua saling nengok, nggak ada yang tahu. Akhirnya Nabi nungguin dulu Pak. Nabi tidak memulai sholat subuhnya, pengen nungguin Sya'ban dulu. Jangan-jangan Sya'ban telat gitu kan. Tapi karena subuh sudah mau, waktunya mau habis. Ya, jadi nah ini menjadi dasar. Kita kadang kalau di Indonesia kan khususnya awal waktu Pak ya. Sholat subuh ada juga yang di akhir waktu. Apa ya? Nah, akhirnya karena udah mau waktu habis, akhirnya Nabi sholat jamaah. Nah, begitu selesai sholat jamaah subuh, Nabi masih nanya, aina Sya'ban? Adakah yang tahu rumahnya Sya'ban? Lalu ada sahabat Nabi yang tahu. Saya tahu ya Rasul. Nabi beserta rombongan ke rumah Sya'ban Pak. Ternyata sampai ke rumah Sya'ban di waktu duha yang sempurna. Berarti sekitar jam 8. Itu perjalanan dari Masjid Nabawi ke rumah Sya'bannya tuh Pak. Nah sampai situ ya ketemu rumah, lalu ketok assalamualaikum, lalu yang keluar istrinya. Apakah benar ini rumah Sya'ban? Kata Nabi, betul ya Rasul, aku istrinya. Sya'ban mana? Kok tadi tidak ikut jamaah dengan kami? Maka istrinya Nabi sambil meneteskan air mata mengatakan, suamiku sudah meninggal dunia. Ya Rasul, tolong berikan penjelasan. Suamiku sebelum meninggal dunia dia teriak-teriak 3 kali. Aku tidak paham apa maksudnya.
Apa itu kata Nabi? Dia teriak, aduh kenapa tidak lebih jauh lagi? Aduh kenapa tidak yang lebih baru? Aduh kenapa tidak semuanya? Aku tidak paham maksud suamiku sebelum meninggal teriak seperti itu berulang-ulang. Maka Nabi menjelaskan apa makna dari kalimat yang Sya'ban ucapkan sebelum selesai nazak sakaratul mautnya. Sya'ban diperlihatkan sebelum sakaratul maut, matanya dibuka dari penghalang, dari hijab oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana nikmatnya di alam barzahnya, di alam kuburnya karena amal perbuatan langkah kakinya menuju masjid. Maka Sya'ban pun berteriak, aduh kenapa tidak lebih jauh lagi rumahku dari masjid? Maksudnya seperti itu. Allah perlihatkan sebelum dia meninggal itu nikmatnya akibat amal kedua kakinya yang terus melangkah ke rumah Allah, masjid untuk sholat berjamaah. Jadi penyesalan Sya'ban bukan karena menyesali ke masjid, tapi nyesel kenapa tidak lebih jauh lagi. Di sini yang paling jauh siapa? Saya ingat Pak Haji yang paling jauh. Oh no, Mutiara Gading sono lagi tuh rumah, saya tahu beliau. Ya, kita masih sekitaran sini. Aduh, kenapa tidak yang lebih baru? Satu ketika Sya'ban berangkat ke masjid itu biasa dia pakai mantel lah kalau bahasa kita. Pakai mantel. Nah, yang baju bagusnya di dalam, mantelnya yang kurang jelek, yang kurang bagus di luar. Dalam kondisi dingin, ternyata di tengah jalan ketemu orang yang sedang kedinginan. Maka yang mantelnya kurang bagus tadi diberikan kepada orang tersebut, dan amal itu ditunjukkan sebelum beliau wafat. Akhirnya dia teriak, aduh kenapa tidak yang lebih baru yang aku berikan? Maksudnya seperti itu, karena yang dikasih yang kurang bagusnya. Dan yang ketiga, ketika kenapa tidak semuanya? Sya'ban ini terbiasa kalau zaman dulu kan sarapan tuh pakainya roti, Pak, gandum ya. Nah, ketika sedang mau sarapan ada pengemis. Nah, pengemis ini kelaparan dan Sya'ban membagi dua roti tersebut. Besarannya sama. Satu kasih pengemis, satu buat dirinya. Amal itu pun ditujukan oleh Allah, balasannya yang begitu besar. Sya'ban pun teriak, aduh kenapa tidak semuanya tuh. Karena waktu itu ngasihnya separuh-separuh. Nah, ini mengingatkan tentang sahabat Sya'ban di bulan Sya'ban. Para jamaah yang ke Allah Subhanahu wa taala, maka motivasi yang tadi tentang bulan Sya'ban ini sedikit menambah ilmu dalam kajian hadis kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rawahu Tabrani an Uqbah ibnu Umar. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sadaqah, sungguhnya sedekah itu la tudfi'u an ahliha harral quburi, la tudfi'u akan meredamkan atau bisa akan memadamkan an ahliha kepada ahlinya harral quburi dari panasnya alam kubur. Wa innama, dan sungguhnya sedekah itu yastadillul mu'min, akan memberikan naungan al mu'minu bagi orang yang beriman yaumal qiyamati, pada hari kiamat, fi dhilli sadaqatihi, dalam lindungan naungan sedekahnya. Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu sudah terbiasa sedekah. Kalau bahasa sedekah pikiran Bapak Ibu duit gitu Pak ya. Sedekah itu tidak harus dimaknai dengan uang. Bahkan maaf, ada hadis yang menjelaskan tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqatun. Senyum kita kepada sama kita yang ini jamaah kalau ketemu masjid, senyum itu sudah sedekah di mata Allah.
Bapak kalau ngaji ke musola jamaah tuh Pak, ayo tarik bibirnya ke samping, jangan ke depan. Kalau ke depan monyong. Ke samping, ketemu jamaah sama jamaah itu walaupun sedikit masih ngantuk, berusaha senyum. Jangan cemberut. Di sini ibu-ibu nggak ada yang cemberut. Ya Bu ya. Lalu salaman tuh. Sedekah bisa berupa tenaga, sedekah bisa berupa ilmu, sedekah bisa berupa pikiran, dan juga sedekah bisa dengan harta. Sedekah itu kata Nabi akan memadamkan panasnya nanti di kuburan ketika ya ahli kubur itu mendapatkan kondisi siksa di alam kubur. Makanya punten Pak, Imam juga sering baca tuh surat apa tuh, Al-Munafikun kalau nggak salah ya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Bapak Ibu, orang yang meninggal dunia sudah mendahului kita, orang tua kita, nenek kita, kakek kita, semua keluarga kita lah. Di sana itu dari ayat ini, kalau ditanya pengen hidup lagi tuh pengen sodakoh Pak. Kenapa? Saya pernah ditanya jamaah, kenapa Ustadz pengen sodakoh? Kenapa nggak pengen sholat? Kenapa nggak pengen haji? Kenapa nggak pengen puasa? Amal haji, amal sholat, amal puasa kalau sudah mati udah selesai. Kita semua selesai ketika sudah mati meninggal dunia. Sholat kita selesai. Tapi ketika sodakoh, Nabi menjelaskan amal salah satu sedekah dari amal-amal lain kan. Nah, idza matabnu adam in qata amalu illa min salasin shadaqatin jariyatin. Salah satu dari tiga itu adalah sedekah terus mengalir ke alam kubur kita. Makanya ini la tudfi'u an ahliha harrul kubur. Ya beruntung sekali Bapak Ibu yang pernah bersedekah, apalagi mewakafkan sebuah tanah, dibangun masjid, dibangun sarana sosial. Wah itu Masya Allah. Ketika amal-amal lain kita dianggap kurang, insya Allah amal sedekah kita akan menjamin keselamatan di alam barzah kita. Kan kalau pengen selamat di alam kubur itu, Syekh Abu Laid As-Samarqandi dalam kitab Tanbihul Ghafilin itu pertama hafidhu ala sholawat, jaga sholat kita. Ini jelas yang akan menyelamatkan siksa alam kubur. Lalu as-sodaqoh, sodaqoh. Yang ketiga qiraatul Quran. Berarti kalau bahasa guru kita Mbah Maimun Zubair, ya sudah Bapak kalau ngerokok jisamsu, ingat tuh jisamsu itu kan 2, 3, 4. 2, 3, 4 berarti 2 rakaat subuh, 3 rakaat maghrib, 4 rakaat zuhur, asar, isya. Kasih tahu. Jadi yang salah satu menyelamatkan alam kubur itu jisamsu. Wis udut ya maksudnya jumlah rakaat sholat gitu. Yang paling utama itu. Nah tambahannya tadi sedekah. Bapak Ibu jangan berpikir sedekah kita tepat sasaran, tidak Pak. Dulu ada orang pengen sedekah ikhlas banget, tengah malam ceritanya pengen gak ada orang lihat, pengen hanya Allah yang melihat. Orang yang diberinya pun agar dia tidak melihat saya siapa. Akhirnya dia tengah malam, dulu kan belum ada lampu kayak gini, tengah malam ketemu orang pemuda, kasihlah dia sedekah. Pemuda tadi nggak ngelihat siapa yang ngasihnya, pokoknya pengen lillahi ta'ala bener kan. Ternyata begitu
tahu pagi pemuda itu duitnya buat mabok-mabokan. Apakah itu kita dianggap salah sasaran? Lagi dia ulang lagi, berikutnya ketemu lagi tengah malam perempuan yang kurang baik, perempuan nakal. Dia waduh, salah orang lagi saya sedekah. Ternyata niat sedekahnya tetap dihitung di hadapan Allah kepada siapapun. Yang penting niat kita tuh bersedekah. Jadi ya nanti kalau dalam kajian lain itu sedekah itu ada utama Pak. Sedekah kepada guru, sedekah kepada orang tua, terus rinciannya ada. Surat An-Nisa tuh kalau tidak salah. Kita berbuat baik itu rinciannya ada, urut-urutannya. Yang orang tua, wal masakin, wal yatama, wal jali dil kubar, wal jali junubi, wa sahbi bil jambi, wa abdi sabil, wa ma malakat aymanukum. Itu ada urutannya. Nah, jadi Bapak Ibu silahkan kajian kita ini agar memperbanyak motivasi sedekah kita. Niatkan sepulang dari silakan Bapak Ibu bersedekah. Kenapa? Innallaha ta'ala innallaha katabal hasanati was sayyiati. Innallaha sungguhnya Allah kataba mencatat al hasanati segala kebaikan was sayyiati keburukan. Tsumma bayyana dzalik, kemudian Allah menjelaskan akal hal tersebut. Faman hamma bihasanatin, maka barang siapa yang berniat atau berkeinginan bihasanatin melakukan perbuatan yang baik, falam ya'malha, namun belum dilakukannya, katabahallahu, Allah mencatat lahu baginya, indahu hasanatan kamilatan, di sisinya satu kebaikan yang sempurna. Bapak Ibu punya niat, ntar pulang ngaji saya mau sedekah kepada istri misalnya, sedekah sama istri. Sampai rumah bapak sarapan nasi uduk. Nah, sedekah sama istrinya bagaimana Pak? Suapin istri, suapin Bu. Kata ibunya, tumben Pak nyuapin. Ya Allah Bu, inna afdolas sodaqoh ar-rajulu tadahuha fi fammi zaujati. Saya mendengar sebuah hadis Bu, sedekah yang paling utama dari suami kepada suami itu ketika seorang suami nyuapin istrinya dengan tangannya. Ayo Bu, seneng gak Bu disuapin suami Bu? Pak, sering gak nyuapin istri Pak? Oh Fred, bilangnya sering Fred. Sedekah yang paling afdol ketika kita makan bareng misalnya dengan istri, ayolah Pak, sendokin lalu suapin. Yang gak usah sepiring kelamaan, sesuap aja, suapin. Nanti ibunya gantian, ayo Pak gantian. Masya Allah, semakin sepuh, semakin tua, semakin mesra. Itulah berkah kehidupan rumah tangga kita. Bapak Ibu sering ngaji nih Pak, Bapak Ibu sering ngaji, tapi kenapa kok anak-anak kita masih suka ngelawan sama kita? Jawabannya surah Al-Furqan ayat kalau nggak salah 78. Kan Bapak Ibu apa tuh? Rabbana hablana min azwajina, terus wadur qurrata. Allah meletakkan azwajina dulu, lalu wadzurriyyatina. Jadi artinya apa? Azwajina itu artinya apa? Pasangan hidup kita kan. Kadang kita bertanya, kenapa ya anak kok masih nggak nurut sama kita, masih bandel, masih ya katakan kurang respon kalau orang tua nyuruh atau apa. Ini mungkin karena kita, walaupun kita sering ngaji Bapak Ibu kalau saling memandang pasangan, mungkin berkahnya sedikit dicabut oleh Allah. Berkah memandang istri, berkah memandang suami, kita kadang kebalik, mandang istri orang seneng banget. Ini yang senyum-senyum pengalaman ini. Mandang istri orang seneng banget, ibunya juga mandang suami orang seneng banget. Ketika mandang istri sendiri enak banget. Ada yang begitu di sini? Ada. Yang mana orangnya? Yang mana orangnya? Oh, nggak ada di sini, nggak ada yang ngaku. Alhamdulillah udah bel. Udah bel Bu ya, sedikit tanggung.
Nah, ketika kita mandang istri, mandang suami dengan pandangan kasih sayang, maka nadzarallahu birahmat. Allah pun memandang rahmat kepada kita. Ketika di depan anak-anak kita mandang dengan kasih sayang, anak itu akan bakti kepada kita. Tapi ketika suami bentak istrinya di depan anak, Pak, anak itu dari rahim ibu kita, ibu Pak. Maka ketika anak dibentak, istri dibentak sama suami di depan anak, anak hatinya akan berontak Pak. Sama istri ketika membentak suami di depan anak, anak pun akan ikut berontak. Maka jangan pernah kita lakukan itu di depan anak-anak kita. Niat sedekah kebaikan, baru niat saja sudah Allah catat kebaikan yang sempurna. Faman fa in huwa hamma biha fa amaliha kataballahu indahu asra hasanatin ila 700 dhi'fin al ila ad'afi katsiratin. Tapi ketika niat itu dilakukan Pak, maka kebaikan yang Allah catat itu asra hasanatin, 10 kebaikan pahala ila 700 dhi'fin, sampai 700 kali lipat, ila ad'afin katsiratin, bahkan sampai berlapis-lapis tanpa batas, khususnya di bulan Sya'ban. Jadi potensi Bapak Ibu berbuat baik itu lebih besar daripada potensi berbuat keburukan. Karena setiap satu keburukan Allah balas satu dosa, tapi satu kebaikan Allah balas 10 pahala. Dan terakhir, amal kita yang sudah merasa banyak ini akan hilang dengan satu perbuatan yang kita lakukan. Amal soleh kita akan sirna, hancur gara-gara satu perbuatan ini. Apa itu? Ketika kita tidak ridho dengan takdir yang Allah berikan kepada kita. Bapak sudah ditakdirkan sebagai laki-laki, ridho, jangan pengen jadi perempuan. Kan di luar sana banyak laki-laki pengen jadi perempuan, perempuan pengen jadi laki-laki. Bapak harus ridho, istri Bapak sudah ditakdirkan si dia, jangan pengen artis. Apapun ketika kita tidak ridho dengan qada dan qadarnya Allah, itu akan merusak amal-amal soleh kita Pak. Ayo kita belajar. Allah yang setelah mentakdirkan kita seperti ini, kita pun ridho, ya Allah, aku ridho segala takdirmu, aku ridho segala qadamu. Semoga amal kita terjaga dari kehancuran. Amin ya robbal. Dah segitu dulu taklimnya, belnya sudah bunyi, mudah-mudahan bermanfaat. Dan di bulan Sya'ban semoga berkah Allah ditambahkan kepada kita, dan umur kita kembali dijumpakan dengan bulan suci Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.